Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini ya, hari Rabu tanggal 30 Oktober ya, 2024. Sekarang jam 6 ya pagi ya, sekitar jam 6 pagi. Saya berada di sebelah Lawson Mart teman-teman ya. Lawson Mart jalur Pantura teman-teman. Sebelah utara stasiun Inage Kaegang teman-teman ya. Jadi ini adalah Lawson jalur Pantura teman-teman ya, yang nggak ada tempat duduknya, cuman pot doang ini ya. Dan saya sedang proses upload ini ya teman-teman, video yang kedua ya. Saya sudah upload video yang pertama, durasinya sampai lihat ya, 41 menit ya teman-teman. Jadi hari ini ya, pagi ini alhamdulillah teman-teman ya, hujan dan suhunya lumayan dingin teman-teman ya. Saya cuma pakai sweater ya, sama daleman kaos ya, cuman 2 lapis saja bajunya teman-teman. Alhamdulillah ya, cuacanya itu sejuk ya, dingin, udaranya sejuk ya, seperti sampean masuk ke dalam mall ya, yang ber-AC. Hari ini saya libur teman-teman ya, hari Rabu dan Sabtu saya libur ya. Dan ini kan hari Rabu ya teman-teman, saya libur. Tadi saya bangun itu jam 3:30 teman-teman ya, 3:30 pagi ya. Biasa ya, karena sudah alarm tubuh saya ya. Pokoknya di jam 3, 3:30 pagi itu pasti saya bangun ya, nggak pakai alarm jam. Jadi tahu-tahu bangun ya, karena sudah alarm tubuh ya. Biasanya tuh jam-jam segitu saya pengen kencing teman-teman, pengen kencing ya. Jadi saya bangun secara otomatis ya. Setelah bangun kencing ya, saya nggak tidur lagi ya, saya beresin kasurnya ya, selimutnya saya lipat, kasurnya saya lipat. Terus biasanya saya duduk diam ya sejenak ya, cuman duduk diam ya, sila ya, mengamati nafas. Jadi menyadari tubuh ya, menyadari tubuh, menyadari pikiran ya, menyadari perasaan. Tadi barusan yang lewat teman saya ya. Dia mau berangkat kerja. Jadi dia masuknya jam 7 ya, jam 6 tuh udah ngarah ke stasiun ya. Orang ini dia ya, orang mana ya, orang Sunda cuman saya lupa ya. Dia tuh daerah Cianjur apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ada orang-orang Sunda dia ya. Lu sampai lihat ya, saking dinginnya itu ya, mobil sampai ke mebul ya asapnya tuh teman-teman ya. Dingin soalnya. Nah, lanjut ya. Jadi setelah duduk diam ya, kira-kira 10 menit ya, menyadari
nafas, terus menyadari tubuh ya. Terima kasih sama tubuh sampean ya. Terima kasih pada kaki sampean, semua anggota tubuh sampean ya, tangan, perut ya, jantung ya, semua ya, kepala sampean. Terima kasih ya sudah menemani sampean ya sampai sekarang ya, dan membantu sampean dalam beraktivitas. Terima kasih pada, kemudian sampean sadari pikiran sampean ya. Terima kasih juga kepada pikiran ya, sudah membantu sampean dalam mengatasi segala masalah yang sampean hadapi ya, mencari solusi gitu. Sampean sadari juga pikiran ya, supaya sampean nggak selalu terikat kepada pikiran. Ketika sampean sudah menggunakan pikiran ya, sampean simpan ya, sampean sadari nafas seperti itu. Sama juga halnya dengan perasaan. Terima kasih kepada perasaan ya, dengan perasaan sampean bisa menikmati ya hal-hal yang indah ya, sampean bisa menikmati ya rasa bahagia, rasa sedih, suka dan duka seperti itu kan ya. Jadi hidup menjadi berwarna ya sebagai manusia. Tapi sampean juga sadari ya, tidak terikat pada perasaan ya yang seperti sedih berlarut-larut ya, perasaan marah, perasaan dendam. Jadi ketika sampean bisa mengamati perasaan, menyadari sampean berjarak dengan perasaan itu, akhirnya sampean bisa letting go ya, melepaskan ya, enggak melekat terus gitu teman-teman ya. Kan sejatinya sampean bukan perasaan kan. Nah, perasaan kan enggak abadi ya, dia cuma sementara ya, muncul hilang ya, seperti itu terus ya. Nah, sampean sadari. Jadi sebagai manusia kan kita ada beberapa komponen ya, tubuh, pikiran, perasaan ya. Nah inti kita ya kesadaran ini ya, yang di tengah-tengah tubuh, pikiran, perasaan tuh mengitari ya, mengitari itu memutari ya, mengelilingi ya kesadaran kita. Jadi ketika itu bersatu ya, itu sebagai manusia utuh ya. Cuma ya sebagai ada komponen-komponen itu ya cukup kita sadari ya. Ketika kita ada masalah, kita gunakan pikiran ya untuk memecahkan masalah itu. Ketika ada orang kesusahan ya, kita pakai perasaan ya, supaya kita berempati ya, untuk membantu orang yang kesusahan itu. Ketika ada ketika ada kesulitan juga ya, atau apapun itu ya, kita gunakan tubuh juga ya untuk bergerak ya, untuk mengatasi kesulitan itu ya. Itu 3 komponen ini kita pakai secara bijak ya. Ketika kita butuhkan ya kita pakai. Nah ketika kita sudah tidak digunakan ya kita amati saja ya, sadari. Jadi jangan pikiran, ketika pikiran ngasih tahu sampean ini gini, ayo kita melakukan hal-hal yang buruk lah. Kalau sampean ikuti ya nanti terus ya, sampean melekat kepikiran terus ya, nanti sampean jadinya terombang-ambing ya gitu hidupnya. Sama juga perasaan, ketika sampean marah ya, sampean nggak bisa sadari, nggak bisa amati perasaan ya, jadi melekat ke perasaan terus ya, sampean nanti terombang-ambing lagi ya, marah terus, dendam, akhirnya ya hidupnya sempit gitu teman-teman ya. Ya sampean ketika sudah menggunakan perasaan untuk berempati kepada orang lain ya, untuk membantu orang lain ya, ketika sudah selesai ya sampean amati saja, sadari ya, disimpan pikiran dan perasaan itu, nggak usah melekat terus gitu. Ketika sudah tidak digunakan ya sampean menyadari nafas gitu, nafas, sadari, fokus pada aktivitas yang sampean lakukan saat ini ya, momen sekarang.
Sama halnya tubuh ya, ketika sudah tidak digunakan ya sampean sadari tubuh, sampean sadari oh sedang bergerak gitu ya. Jangan melekat terus ya, jangan pas tubuh lapar sampean makan terus ya, jadi akhirnya sampean kegemukan ya, nggak disadari gitu. Yaitu masuknya ke perasaan pikiran juga ya. Jadi ketika tubuh ingin makan ya, kan dia panca indera kan langsung connect ke pikiran ya, dari pikiran ke perasaan ya. Nah, ketika tubuh sudah sampean kasih makan yang sehat ya udah, ketika dia kepengen makan lagi ya sampean jaga ya, amati oh tubuh kok ingin makan gitu, sampean sadari. Tapi saya hari ini kan sudah makan, jadi ya nanti sabar ya tubuh. Nanti setelah 24 jam, 23 jam nanti malam kita makan lagi, makan yang sehat gitu-gitu. Seperti itu teman-teman ya, jadi disadari. Ya ketika kita bangun pagi itu kan ya duduk diam itu untuk menyadari ya, untuk menyadari 3 komponen itu dan meneguhkan diri kita ya, bahwa kita adalah sopir ya dari 3 komponen ini ya. Jadi kita jadi sopirnya 3 komponen ini tuh, jadi penumpang yang di belakang ya gitu. Jadi ngikutin kita ya. Jadi saat kita gunakan ya kita gunakan 3 komponen ini ya saat kita butuhkan. Saat sudah nggak dibutuhkan ya kita simpan ya, cukup kita sadari dan amati saja. Soalnya kalau kita melekat terus ya pada 3 komponen ini, jadi kalau melekat kan otomatis 3 komponen ini jadi sopirnya ya, kita jadi penumpangnya ya, itu bisa berbahaya teman-teman. Jadi saat pikiran, perasaan dan tubuh ya kita gunakan ya, itu akan menjadi berkah ya. Nah gitu. Tetapi ketika pikiran ya, perasaan ya, tubuh itu yang menggunakan kita, nah itu bisa menjadi musibah ya. Kalau kita digunakan sama pikiran kita sendiri ya bahaya teman-teman. Tapi kalau kita yang menggunakan pikiran kita, itu bisa menjadi berkah ya. Seperti itu. Nah, setelah itu pagi ini saya ingin membahas tentang komitmen teman-teman ya. Jadi komitmen itu bisa dengan kata lain adalah konsisten ya, istiqomah atau disiplin teman-teman ya. Jadi disiplin adalah ya sampean setiap hari ya melakukan hal itu ya, konsisten ya, tetap ya, terus ya, repetisi ya, mengulang-ulang hal itu, melakukan hal itu hingga apa yang sampean yakini terwujud teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ketika sampean sudah yakin ya, ingin menjadi ya, yakin ya menjadi ya, bukan ingin ya. Ingin berharap itu semu teman-teman ya, ilusi teman-teman. Kalau sampean sudah yakin tuh berarti sudah ada di dalam diri sampean, tinggal sampean wujudkan ya. Nah, ketika sampean sudah meyakini ya dalam pikiran sampean kan itu sampean sudah menciptakan ya. Pikiran kan bisa mencipta teman-teman ya. Nah, sampean sudah menciptakan ya gambaran atau ide ya dalam pikiran sampean. Saya yakin ya saya bisa menjadi ya. Nah, tinggal sampean mau jadi apa itu. Sampean
meyakini jadi apa gitu ya. Misalkan jadi orang yang bisa menjual barang banyak atau bisa berbahasa asing gitu ya. Nah, wah lihat teman-teman ya, hujan angin ya. Wah rasanya alhamdulillah teman-temannya dingin. Nah, misalkan bisa ya menjadi orang yang berbahasa Jepang fasih gitu ya. Nah, ketika sampean sudah mencipta ya dalam pikiran itu ya, sudah meyakini. Nah, kemudian sampean yakini dalam perasaan sampean ya, dalam hati sampean ya, yang paling dalam ya. Jadi ada rasa, tapi ada rasa lagi di dalam rasa ya. Itu namanya rasa ya. Benar-benar sampean yakini ya, ya dengan cara sampean duduk diam ya, menyadari perasaan kalau bahwa sampean itu yakin ya, benar-benar yakin, sukari ya, kalau bahasa Jepang itu sungguh-sungguh ya, isokengme ya gitu sampean tuh. Benar-benar terpatri dalam hati sampean yang paling dalam itu ya, bahwa saya yakin dan saya nggak akan goyah dengan keyakinan ini gitu. Sampean dalam perasaan yang terdalam tuh sampean yakin saya bisa ya menjadi orang yang sampean yakini. Jadi misalnya orang yang bisa menjual ya barang dalam banyak, skala banyak, atau orang yang bisa berbahasa asing secara fasih ya gitu. Nah, setelah dari pikiran dan perasaan ya sudah sampean yakini, hingga sampean wujudkan ya dalam tindak nyata ya, karsa ya. Jadi cipta rasa karsa ya. Cipta rasa karsa itu harus selaras teman-teman. Nah, untuk karsanya sampean wujudkan dalam apa? Yang pertama kali sampean wujudkan ya, jadi kan sampean sudah yakin nih jadi orang yang bisa ya, misalkan bisa berbahasa Jepang lancar ya, ya sampean wujudkan ya dalam karsa ya, tindak nyata ya, itu ya buat yang paling mudah tuh buat jadwal harian ya teman-teman ya, jadwal harian ya, mulai dari sampean bangun pagi sampai nanti tidur lagi ya malamnya ya. Buat aja di buku kecil ini ya, saya ada buku kecil ini ya, saya tulis di sini ya. Jadi setelah bangun saya duduk diam ya 10 menit ya, untuk memantapkan diri bahwa saya adalah supir ya dari 3 komponen diri saya, yaitu tubuh, pikiran, dan perasaan saya. Setelah itu saya buat ini ya, jadwal harian teman-teman. Ini ya. Nah, ini jadwal harian saya ya teman-teman ya. Ini kan tanggal 30 Oktober 2024 ya. Jadi sampean luangkan saja waktu ya, nggak usah banyak-banyak ya, cukup 5 menit untuk bikin jadwal sampean melakukan hal-hal ya yang nanti itu mengarah pada keyakinan sampean ya, untuk mewujudkan keyakinan sampean ya. Jadi bikin list ya kegiatan supaya keyakinan apa yang sampean yakin itu bisa terwujud gitu, dengan usaha dan kesabaran ya teman-teman ya gitu. Meskipun belum terwujud, sampean tetap yakin ya, tetap konsisten setiap hari
berusaha ya, berikhtiar ya, melakukan hal-hal tersebut ya setiap hari ya. Apapun yang terjadi ya, mau hujan, mau cuaca cerah, mau nanti turun salju dinginnya sampai 0 derajat, sampean tetap lakukan ya, karena sampean sudah komitmen seperti itu ya. Sama halnya seperti sampean kalau memutuskan untuk menikahi perempuan teman-teman ya, istri yang sampean cintai ya. Ya namanya menikah kan, kalau sudah menikah yang sampean ya sudah menyadari bahwa di kehidupan pernikahan itu nggak cuma suka doang ya, seneng-seneng doang, pasti ada dukanya ya gitu. Nah ketika ada suka dan duka ya, sampean tetap setia sama anak istri sampean ya, bertanggung jawab, menafkahi ya. Jangan pas sukanya doang ya, pas susahnya sampean tinggalin anak istri sampean ya, sampean nggak tanggung jawab, itu namanya. Seperti itu. Ya sama halnya ini, jadwal ini ya, buku ini tuh tak anggap istri kedua saya ya. Jadi saya bawa terus. Karena kita sadar ya bahwa kita tuh orangnya tuh ini ya, suka lupa, terus suka terombang-ambing sama pikiran ya. Jadi supaya kita nggak terombang-ambing sama pikiran ya, aku mau tiktokan, aku mau main dulu, aku mau, pokoknya tuh pengen yang seneng-seneng lah ya pikiran itu ya. Akhirnya sampai nggak konsisten gitu ya. Setiap hari tuh gagal ya untuk menepati atau melakukan hal-hal yang sampean seharusnya lakukan ya, untuk mewujudkan apa yang sampean yakini gitu. Jadi buyar semua ya jadwal harian sampean. Akhirnya dari hari ke hari ya, sampai tahu-tahu di Jepang sudah 5 tahun ya. Ya udah ya, cuman kerja biasa, nyari uang, ngabisin uang, udah ya, balik-balik uangnya nggak ada, skill nggak ada ya. Pas giliran nganggur bingung ya, terus menyesal, aduh 5 tahun saya ngapain aja di Jepang, kayak gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah lanjut ya, ini terus saya bikin jadwal ya, ini kan tanggal 30 Oktober ya, hari ini, hari Rabu. Saya 5 menit nulis ya jadwal ini ya, dan ini saya tepati teman-teman ya. Bangun kan tadi jam setengah 4, terus jam 4 saya tulisnya, jam 4 kurang 15 setelah saya bikin jadwal ini ya. Jadi jam 4 nanti saya latihan soal ya, 20 soal ya, Shin Nihongo ya, buku Shin Nihongo ya, saya latihan di komputer teman-teman ya, selama 1 jam ya, 20 soal itu ya. Ya meskipun dikit, cuman 20 soal, yang penting rutin tiap hari teman-teman ya. Jadi 500 soal ini kan, 500 kan 500 soal ya. Jadi soal kotoba dan bumpo teman ya, tata bahasa. Jadi soal-soal kotoba, bumpo, tata bahasa itu ada di 500 soal ini ya. Dan tak lihat atau tak cek, tinggal 5 hari lagi ya saya kelar ini ya. Jadi setiap hari 20 soal dalam waktu sejam ya. Nah setelah selesai ini, saya terus pergi ke Lawson ya. Jam 5 saya ke Lawson teman-teman ya, untuk upload video ya, yang sudah saya buat kemarin ya. Kemarin pagi saya buat, nih saya uploadnya ini ya jam 5. Tadi saya langsung budal ya, setelah selesai ini jam 4 saya budal keluar ya, jam 5-an lah ya. Hujan ya teman-teman ya, cuman hujannya tuh, airnya tuh tipis ya, lembut, kayak sampean berdiri di sebelah air terjun kan ada titik-titik air ya, seperti
lembut itu, yang lembut itu ya, kayak sampean kalau kipas angin uap itu kan ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu air hujannya tuh lembut banget, jadi saya nggak bawa payung, saya keluar ya, cuman pakai baju sweater sama daleman kaos oblong doang ya, 2 lapis. Terus saya di Lawson ya, saya masuk ke dalam ya, biasa saya ngaktifin wifi gratisan ya, upload 1 video ya, durasi 40 menit. 10 menit pertama saya biasa nyari-nyari dulu ya. Saya beli kopi hitam teman-teman ya, tanpa gula, jadi nggak ada rasa apapun ya, cuman kopi hitam ya, pahit ya, yang kalengan itu harga 120 yen lah teman-teman lah, saya beli. Nah, terus saya sudah bayar itu, duduk ya di dalam Lawson ya, kan ada kursinya itu. Lah saya kalau sudah beli itu berani saya duduk di dalam Lawson ya, sejam ada saya duduk itu sambil megang kopi, sambil nyeruput kopi hitam ya, dikit-dikit ya, mau enak teman-teman. Mana di dalam Lawsonnya itu ada musik jazznya ya, jadi ditemani musik jazz, itu berasa kayak di dalam cafe Starbucks teman-teman ya. Meskipun saya nggak tahu ya suasana di Starbucks Coffee ya, saya belum pernah masuk sih ya, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi berasa di cafe ya, mana di dalam kan suhunya hangat ya, enak ya. Kalau di dalam kombini ya atau minimarket seperti Lawson itu, kalau di luar dingin, dia kebalikannya ya, di dalam hangat. Udah hangat, minum kopi, nyeruput sambil upload video teman-teman ya. Enak teman-teman, betah saya. Jadi untuk video 40 menit itu saya uploadnya ya selama 40 menit ya. Jadi 4 email itu saya puter ya. Kan 1 emailnya 10 menit ya. Berarti kalau 4 email sampean muter 4 email ya berarti 40 menit kan. Nah, sudah selesai kan sampai jam 6. Jam 6 saya keluar ya teman-teman ya. Keluar dari Lawson ya, nggak enak kalau lama-lama. Jadi rekae kan udah minum kopi ya, kopinya tak buang di dalam itu ya, tempat sampah yang di dalam Lawson. Jadi kan mbak-mbaknya tahu ya, oh habis minum kopi ya, nggak apa-apa kalau udah beli di Lawson gitu ya. Ini mbak-mbaknya yang ini nih, tuh yang itu tuh. Terus jam 6 saya keluar ya, ini kan harusnya cuci baju teman-teman ya, cuman karena cuacanya hujan, jadi saya berdiri di sebelah sini ya, upload lagi ya video yang kedua yang durasi 40 menit juga, sama nanti yang durasi 8 menit ya. Jadi saya hari ini upload 3 video. Ini cuci baju saya cancel ya, paling nanti ya, cuci bajunya nanti ya. Nah, ini saya upload video lagi ya, paling nanti sampai jam 6.40an lah ya. Sekarang kan baru jam, sudah jam 6.40 teman-teman. Ini tak putar dulu ya emailnya. Ini tadi email kedua udah mati ya, kita pakai email yang ketiga teman-teman. Bentar. Nah, yang Kumajapan, set. Nah, ini kan dia aktif ya, upload lagi ya tuh. Upload lagi, proses upload. Ngeri ya teman-teman, gratis malah. Itu sinyalnya kuat teman-teman, kenceng ya. Soalnya kalau saya pakai kuota biasa yang softbank itu ya, upload video dengan kapasitas, ini kan tadi yang saya yang 40 menit kan kapasitasnya 4 giga ya, itu bisa 2 jam lebih itu kalau pakai kuota biasa. Belum lagi ya kalau kuotanya kuat, kalau nggak kuat ya mati ya di tengah jalan. Nah ini di Lawson saya bisa
cuman 40 menit ya. Apalagi kalau HP-nya support 5G ya, bisa mungkin 20 menit, 10 menit ya. Kan saya pakai HP 4G teman-teman, HP Samsungnya itu kan 4G itu. Ini kan udah jam 6.40 ya. Ini kan saya jadwal jam 6.30 review Angki ya. Angki Chiba yang monyet ya, harus selesai ya dalam waktu sejam. Itu ada 140 kartu ya. Nah ini nanti setelah selesai bikin video ini saya review Angki teman-teman ya. Nah setelah sejam selesai, jam 7.30 saya review Angki yang ular teman-teman ya. Sampai selesai itu ada sekitar 900 kartu teman-teman ya. 900 kartu lebih ya. Yaitu tak target 8 jam ya. Jadi nanti saya review itu sampai jam 3:30 sore teman-teman ya. Ini kan saya 3:30 sore kan tak jadwal tidur ya awalnya ya kan. Udah 8 jam belajar kan pasti capek. Tidur ya, cuman tak pikir tidur ngapain ya, tanggung ya. Terus tak coret ganti nonton drama ya. Nonton drama kesukaan saya ya, ada yang judulnya di TVR itu ya, aplikasi TVR itu judulnya Rayon no Kakurega ya. Jadi tempat persembunyian lion ya, singa. Jadi ada anak kecil tuh suka bawa boneka singa ya, dia ditanya namanya siapa, jawabnya Ryan ya, namanya singa gitu katanya. Lucu itu teman-teman. Nah itu tak durasi sejam ya, jadi dari jam 4:30 sampai jam 4:30 sore. Nah ini kan 4:30 sore kan awalnya kan bangun ya, tak ganti ya. Wah 4:30 sore saya latihan dokai ya gitu teman-teman. Latihan dokai itu latihan baca ya, baca koran atau baca buku latihan soal dokai ya, latihan membaca wacana ya, gitu. Di bukunya kan ada, saya dapat dari teman saya ya, dikasih cuma-cuma ya, alhamdulillah ya, makasih ya. Ini tak durasi sejam ya, sampai nanti jam salah ini 2 jam, tak durasi 2 jam ini ya latihan dokai ya, sampai jam 6:30 malam ya, 18.30 saya latihan cokai yang dengerin ya. Ini juga tak durasi 2 jam ya, sampai jam 20.30 ya. Jadi jam 2 jam ya dengerin cokai ya, latihan cokai, latihan soal cokai kan saya ada tuh, dapat dari teman saya juga itu yang, jadi buku cokai saya dapat dari teman saya, cewek ya. Dia tinggal di Yamanashi teman-teman, udah kartap ya, udah karyawan tetap. Dia pacarnya orang Jepang gitu, ngeri ya. Teman saya dulu di Cikarang ya, kerja di pabrik. Cuman beda pabrik ya gitu teman-teman. Dia sudah di sini udah 2 tahun lebih apa 3 tahun ya. Itu. Nah ini 2 jam ya, setelah selesai latihan cokai saya jam 8:30 tidur. Nah, besoknya bangun lagi ya jam 3:30, jam 3 gitulah. Ya kayak gini ya seharian teman-teman ya, sampai dari awal bangun sampai tidur ya, sampean tepati ya gitu. Sampean lakukan. Loh ini kok seharian sampean nggak makan mas? Emang sampean nggak makan gitu? Ya enggak, kan saya hari ini masih puasa nggak makan, cuman masih minumnya cuman nggak pakai gula ya. Tadi bangun saya sambil minum air cuka apel teman-teman ya, apel cider vinegar. Jadi 2 sendok cuka apel tak larutkan dalam 1 gelas air ya, tak minum. Enak itu, jadi biar lambung sampean tuh kuat ya, mencerna protein secara maksimal gitu. Jadi lambung tuh nggak gampang sakit, usus juga baik ya. Bakteri-bakteri juga bisa beristirahat kan kalau sampean puasa. Jadi ini udah hari kedua ya saya puasa nggak makan, tapi masih minum gitu. Ya ini ya tak kantongin di saku celana saya, tak bawa terus ya. Jadi biar saya konsisten gitu.
menepati apa yang saya jadwalkan ya dalam satu hari ini gitu teman-teman. Jadi sampean karsanya ya, tindak nyata sampean tuh sampean lakukan gitu untuk mewujudkan apa yang sampean yakini. Jadi sehari penuh itu sampean berkah ya. Berkah tuh apa ya, manfaat gitu loh, nggak sia-sia seharian itu sampean hidup itu. Nggak terombang-ambing perasaan pikiran ya sama tubuh sampean. Jadi bentur-bentur tiktokan, youtuban, nyantai-nyantai, makan tidur, udah kayak gitu terus ya selama 5 tahun ya, kerja gajian udah uang dipakai yang nggak jelas buat apa, nggak di jadwal tuh uang buat apa aja ya, tahu-tahu habis ya, pulang-pulang nggak ada skill, nggak ada uang ya, nganggur di Indonesia, bingung mau ngapain kayak gitu teman-teman. Jadi dijadwalkan, diskedulkan ya, sampai wujudkan dalam bentuk jadwal harian ya. Tiap jamnya sampean ngapain tuh sampean lakukan ya, tepati gitu. Nah, kalau sampean nggak tepati ya sampean membohongi sampean diri sampean sendiri ya. Loh, bahaya itu kalau sampean bohongin diri sampean sendiri. Kalau sampean bohongi diri sampean sendiri, terus diri sampean tuh harus percaya sama siapa lagi itu. Oh, bahaya itu. Jangan sampai seperti itu. Sampean boleh dibohongi orang lain, tapi jangan sampai sampean itu dibohongi sampean sendiri gitu. Itu namanya ya tidak menepati janji. Orang yang tidak bisa dipercaya omongannya ya itu berarti orang itu ada masalah ya. Ibarat kalau sampean udah nikah ya, sampean tidak menepati janji sampean ya pada anak istri sampean untuk bertanggung jawab ya dalam suka dan duka ya. Ketika sampean nggak nepati ya, sampean hubungannya pasti berakhir ya. Istri sampean tuh nggak percaya lagi ya, dan nggak bakal mau lagi ya hidup sama sampean ya. Akhirnya apa, hubungannya berakhir dan cerai ya. Kan kasihan sama anak sampean, kasihan nanti jadi nggak punya bapak ibu ya, pada misah kayak gitu ya. Kayak gitu ya, mau ada suka duka ya dalam hidup rumah tangga sampean ya, sampean tetap konsisten ya, bertanggung jawab ya, menemani ya istri dan anak sampean ya, seperti itu ya. Ke diri sampean juga, sampean sudah yakin nih sama apa yang sampean yakini. Misalkan mau menjadi orang yang bisa lancar berbahasa Jepang ya, sampean konsisten ya, terus ya melakukan ya repetisi jadwal-jadwal harian yang sudah sampean buat ya. Tiap jamnya itu sampean lakukan, mau apapun yang terjadi ya, mau hujan, mau sampean lagi sakit, mau sampean lagi nggak mood ya, sampean tetap lakukan ya. Ibarat tuh sampean kayak kalau nggak makan nasi sehari tuh kayak ada yang kurang ya, kayak gitu ya. Kalau nggak sampean lakukan jadwal harian itu kayak seperti ada yang hilang gitu. Jadi sampean tepati ya, minimal sampean tuh mencoba jujur ya, mencoba menjadi orang yang menepati apa yang sampean sudah buat ya terhadap diri sampean sendiri ya. Jadi loyal sama diri sampean sendiri ya, gitu. Nah, terus sampai mana ya? Nah, sesudah membuat jadwal harian itu ya, sudah sampean lakukan semua ya, rutin ya setiap hari ya, seperti itu. Dengan usaha yaitu ya sampean bertindak tanduk ya, berkarsa ya,
di setiap kegiatan yang sudah sampean jadwalkan ya, dari sekarang, hari ini, besok dan seterusnya ya, sampai apa yang sampean yakini terwujud ya gitu. Sampai akhirnya bisa sampean lancar ya ngomong bahasa Jepang gini, terus mungkin sampean nanti mau jadi apa, sampean yakin ya jadi pemandu wisata atau jadi penerjemah ya di Jepang atau di Indonesia, atau sampean yakin ya bisa menjadi orang ya yang membuat lembaga pelatihan bahasa Jepang. Jadi nanti bantu pemuda-pemudi di Indonesia yang sekarang mungkin sedang kesusahan ya, negara kita sedang nggak karuan ya kondisinya ya, pengangguran semakin banyak ya, sampean buat sekolah ya untuk les bahasa Jepang kan gitu. Jadi hidupnya lebih bermanfaat teman-teman ya, bisa bantu-bantu teman-teman ya yang masih muda-muda ya untuk belajar bahasa Jepang ya. Yang arah nguntungnya nggak banyak-banyak teman-teman ya, yang penting manfaat ya. Dari pengalaman kayak gini ya, belajar bahasa Jepang atau tidak ya, nanti sampean share ya, bagikan ke teman-teman yang lain gitu. Misalkan seperti itu hanya sekedar contoh saja. Jadi kalau belum terwujud ya sampean tetap sabar ya, tetap melakukan ya hal-hal ini ya, jadwal-jadwal harian ini secara istiqomah ya, konsisten ya. Mau apapun yang terjadi, mau itu apa yang sampean yakini sudah terwujud atau belum ya, sampean tetap sabar dan tetap berusaha itu ya. Lebih baik seperti itu ya, sampean mati dalam berjuang ya. Sampean lebih baik meskipun belum terwujud ya, sampai sampean meninggal, apa yang sampean yakini belum terwujud, setidaknya sampean meninggal dalam perjuangan ya, menuju apa yang sampean yakini, daripada sampean udah mah putus asa ya, menyerah, nggak yakin ya, apa yang sampean yakini itu sampean nggak yakin ya. Jadi sampean meremehkan diri sampean sendiri ya, underestimate, akhirnya putus asa, menyerah, dan sampean meninggal ya. Lebih baik mana sampean teman-teman, meninggal dalam berjuang atau meninggal dalam keputusasaan ya, menyerah ya. Ya lebih baik meninggal dalam perjuangan ya, meninggal dalam berjuang mencari nafkah untuk anak istri sampean bekerja ya. Lebih baik itu daripada meninggal dalam keputusasaan ya, menyerah ya, menganggur menganggur sampai nggak mau nyari kerja ya, nganggur aja terus ya. Terus akhirnya atau meninggal dalam keputusasaan dan bunuh diri kan, mending lebih baik meninggal dalam perjuangan kan teman-teman. Sampean apa namanya mati syahid, apa sih itu namanya ya, ya mati syahid ya kan, meninggal dalam berjuang ya, syahid ya gitu, meninggal dalam medan pertempuran ya, sampean udah berusaha dan berperang gitu ya. Jangan belum perang sampean udah nyerah ya, akhirnya putus asa ya. Apalagi kalau sampean laki-laki ya tunjukkan ya gitu loh, bahwa sampean bisa menjadi seorang laki-laki yang tangguh gitu teman-teman. Ya seperti itu ya gambaran nyata tentang komitmen ya, konsisten dan disiplin. Jadi bukan sekedar hanya dalam omongan doang ya, sampean bilang disiplin harus konsisten istiqomah, tapi prakteknya tuh nol ya teman-teman. Ya itu sama aja sampean tidak menepati apa yang sampean yakini ya, sampean sama saja membohongi diri sendiri ya. Loh, kalau
diri sendiri aja sampean bohongi ya, lalu harus percaya ke siapa lagi gitu teman-teman ya, diri ini ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Ya semoga info ini ya bermanfaat teman-teman ya, khususnya ya bagi diri saya sendiri, dan syukur-syukur buat teman-teman yang lain juga bermanfaat ya. Jadi bisa mengaplikasikan, misalkan teman-teman ada keyakinan mau menjadi apa ya, kurang lebih step-stepnya seperti itu teman-teman ya. Setelah meyakini ya, sampean renungkan dulu ya, dalam diam ya, duduk diam. Apakah ini benar-benar yang saya cari ya? Apakah ini sangat berarti dan penting bagi hidup saya gitu kan? Nah, ketika memang itu penting ya dan berarti untuk hidup saya, untuk hidup keluarga saya ya, anak istri saya, ya sudah wujudkan dalam jadwal harian ya, apa yang hal-hal kegiatan-kegiatan yang harus sampean lakukan untuk mewujudkan apa yang sampean yakini itu ya, dan sampean lakukan ya tiap hari ya, apapun yang terjadi, apapun nanti yang akan terjadi ya, karena sampean tahu ya pasti ada hari-hari itu yang sulit ya, yang entah itu mood sampean lagi nggak enak, atau cuacanya lagi hujan, salju kan sebenarnya cuaca itu mau apa aja baik ya, tinggal persepsi sampean tuh seperti apa. Hujan gini ya baik ya, enak ya, sejuk. Nanti salju baik ya, turun salju ya enak ya, dingin. Terus pemandangannya ya bagus ya, putih-putih gitu ya. Ya tergantung cara pikir sampean ya seperti apa gitu ya. Sebenarnya semua cuaca tuh baik. Mungkin mood kali ya, kadang mood sampean lagi males gitu ya, mau mood sampean males, mau badan sampean lagi nggak enak, sampean tetap ya, tetap on the track ya, tetap teguh ya pada jadwal-jadwal yang setiap hari yang harus sampean buat ya, sampean harus sampean lakukan ya, untuk mewujudkan apa yang sampean yakini gitu. Jadi nanti kalau misalkan belum terwujud ya, sampean tetap ya sabar ya, terus melakukan itu ya. Bahkan sampai sampean meninggal gitu ya, lebih baik meninggal dalam berjuang daripada meninggal dalam keputusasaan dan menyerah gitu ya. Ya dari saya itu aja teman-teman ya. Semoga info ini bermanfaat, semoga teman-teman sekeluarga ya selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya, damai, sejahtera ya. Hidupnya itu adem, ayem, tentrem ya, gemah ripah lo jinawi. Amin.